Yes, balik lagi di Speak Up aja ya. Sekarang gue udah kedatangan tamu dari MHI, Mamah Indonesia. Apa sih kebanyakan MHI itu? MHI itu Metal Heroes Indonesia. Metal Heroes Indonesia. Lo di sini sebagai ketua sih? Enggak sih, sebenarnya gini loh, di MHI itu kita nggak ada ketua-ketuaan ya. Yakin? Yang muda-muda aja, jangan yang tua-tua lah. Ah gila, bener nggak? Serius lo? Enggak, bener. Jadi di MHI itu kita tuh punya prinsipnya kekeluargaan aja lah. Jadi, yakin lo, peres kali? Nggak ada ketua, wakil apa tuh peres kali. Jadi ya gimana ya, lebih enak gitu aja sih, karena kita semua bareng-bareng kan, sama-sama. Jadi nggak harus kita tunduk sama satu orang, enggak gitu. Oh gitu. Lo punya ide apa? Nggak, lo nggak so bijak nih? Enggak. Ya, balik ya. Thank you. Nggak, lo nggak so bijak nih? Kagak. Dengan bapak siapa? Coba tolong kenalin. Biasa orang manggil gua Rizky, lo boleh manggil gua RF, manggil gua Gogon, apapun yang anjir, Gogon berarti fix ya? Ya itu Gogon kalau udah bersahabat dong. Bersahabat. Iya kan? Tapi kalau lo belum bersahabat, nggak boleh lo manggil Gogon. Ya, Nyet. apa kayak gitu. Iya, lo apa ya? Gak gini dulu deh. MHI ya, bicara MHI berarti lo adalah admin lah ya. Yang berkompeten ya, di pengurus lah. Pengurus. Oke, sebenarnya ada Om Rifa juga nih, harusnya masuk juga ya. Ada. Terus yang gue mau tanyakan adalah, kita sebelum bicara MHI, bicarain dulu ya. Sejak kapan sih lo suka tokusatsuan? Enggak. Oh, kita secara general luas, ya. Tokusatsu ya, dari gua kecil sih, kalau nggak salah kecilnya sih, segini? ya masih berbentuk cairan kayaknya. Anjir. Ya. Nggak berbentuk cairan apa masih didengkul? Jadi gua tuh udah suka tokusatsu itu kayaknya kelas 1 SD, 2 SD lah. Zaman-zaman era Betamax lah. Ya Betamax. Kan? Di situ gua pertama kali tahu Google Five, Gaban, Sarifan. Tua lo men? Ya tua lah. Oh tua lo men ya? Tuaan lo 2 bulan kayaknya deh. Anjing. Enggak lah. Gue taunya dari Power Ranger. Peres itu baru peres. Ini penonton bayaran tai di sini. Ya, dari SD. Dari situ lah, zaman-zamannya ada Betamax. Cuman kan memang buat nonton film kayak gitu kan harus sewa dulu. Lo harus pergi dulu, gua ke daerah Blok M, sewa video. Oh, dulu lu tinggal di mana sih? Gua di Ciledug dulu. Oh, Ciledug. Agak jauh juga ya lu mesti ke Blok M ya, nyewanya. Jauh. Masih naik Metro Mini gua. Tapi lu ada mesinnya waktu itu di rumah? Ada ya? Ada. Dan bukan orang kaya. Jadi anjing Willy tuh lebay anjing. Tai. Orang kaya apa? Anaknya Seri tadi ya. Iya, anaknya Seri. Iya. Nih anaknya Seri kalau lo nonton, lebay lo tau nggak lo? Ada masih. Ini dong, MHI dong. Ada kan? Bukan orang kaya, minjem dari tetangga gue. Oh gitu ya. Jadi lo ada mesinnya dan lo nonton itu. Jadi ya kadang memang ada gue yang harus kesana sewa video. Kadang juga ada yang keliling tuh pakai mobil. Gue masih ingat banget mobil itu Suzuki Jimny kayak yang dipakai sama Gaban. Warnanya kuning. Udah langsung aja menuju kayak dipakai sama Gaban ya. Santai dikasih ini dong gas rem. Buta aja. Dia buka bagasi belakangnya tuh kaset video semua tuh. Yoi. Oh itu yang keliling. Itu yang keliling tuh. Oke. Gue sempat ngerasain juga tuh yang keliling. Benar. Tapi kalau gue yang pakai tas cuy. Oh itu langsung dis tuh, biasanya cobain bokep tuh kayak gitu sih. Kagak, gue beneran sih bawa inian cuma ya nggak lengkap. Maksudnya kalau lo kan pasti lengkap tuh, ya bukan lengkap maksudnya rada lumayan lah, pilihan banyak gitu, opsinya banyak. Kalau gue ya yang disamperin ke rumah-rumah tuh yang dia tahu, oh kemarin lo habis Google, nih gue bawa misalnya 11, gue bawa 12-nya gitu loh, lebih ke gitu. Jadi dia yang udah biasa langganan sama dia, yaitu dia door to door. Jadi memang bawanya nggak banyak. Iya. Terus lo waktu kecil sempet nggak sih bercita-cita jadi, gue pengen jadi Gaban nih? Oh iya dong, pasti. Gue pasti juga pernah. Ya, namanya kita anak-anak. Lo nolep kali anjing kalau pakai Gaban. Gue dulu tuh ya memang sekarang gue lebih fokusnya ke Metal Heroes. Tapi dulu waktu gue kecil tuh gue lebih suka, lebih banyak ya, bukan lebih suka, lebih banyak nonton Google Five sebenarnya. Jadi lo bercita-cita jadi siapa nih? Bercita-cita jadi Google Black kalau gue deh. Anjir, bukan Black Hawk Down. Bukan. Terus. Jadi tuh setiap habis nonton itu, udah selesai nonton, gue pergi keluar, depan rumah gue ada lapangan. Posing pasti. Main gue sama teman-teman gue.
Nyari tuh, yang Google merah siapa, yang Google, iya bener kan? Google merah rebutan semua, kok udah nggak ada yang rebutan, gua doang. Padahal paling stunning sih, sebenarnya favorit sih, favorit bener. Black itu favorit menurut gue. Cuma Style gue ributnya lebih. teman-teman gue pada rebutan Google merah, kalau gue kan aman, gue nggak ada yang iniin gitu. Apalagi yang yellow, paling ampas tuh nggak ada yang mau. Bener gak sih lo? Bener gak sih? Iya kan? Relate banget anjing. Sama Google Pink, gak ada ceweknya. Gak ada ceweknya. Cowok semua, siapa yang mau jadi Google Pink ya kan? Tapi dipaksain tuh orang ya kan. Lo jadi Google Pink mau nggak mau, bisa berlima. Terus dimusuhin, anjing banci lo. Terus lo kalau merchandise gitu ngumpulin lu, Ci? Merchandise baru-baru ini aja sih, semenjak gua udah mulai kerja. Pers anjing nih, pers ya. Tai baru-baru aja. Enggak show off aja dong. Lu dari tahun berapa? Dari tahun 1930 lo deh, merchandise belum rilis lo deh punya. Zaman gua kecil dulu memang kan mainan-mainan kayak gitu ada lah. Lo bisa nemuin di Ramayana, di Pasaraya, di Blok M gitu ada. Cuman ya setelah gua udah mulai kuliah itu kan mainan-mainan udah nggak tahu kemana tuh. Jadi udah hilang. Dan lo sempat kecil punya. Sempat punya. Hilang. Baru sekarang koleksi lagi. Sekarang akhirnya ya udah gue inget-inget lagi. Dulu gue pernah punya apa sih? Ya udah gue cari. Misalkan di Yahoo Auction Jepang gitu kan ada. Oh nih gue udah pernah kelas punya. Lo berat ya. Yahoo Auction Jepang. Gue masih taunya multi. Gitu lokal nggak ada bro. Lokal nggak ada siapa yang jual mainan kayak gitu. Gue paling. Lo nyarinya yang vintage berarti ya. Bener-bener yang lo kecil pernah punya. Iya. Peres loh, gue liat foto lo ada gaban yang baru sih. Ada yang baru, ya itu nanti kenapa bisa berak. Audit. Enggak, itu kalau maksud gue yang apa namanya lebih menguras duit kan tahu dong masih mainan yang rare apalagi yang rare yang vintage yang lo bilang pasti nggak murah ya kan nggak murah dan itu lo sejak kapan tuh mulai tuh ngoleksi lagi yang agak lumayan belum lama sih kalau yang vintage gue kayaknya baru setahun 2 tahun belakangan lah 2 tahun belakangan jadi dulunya memang gue pengen punya gitu kan kayak misalkan robot Google Five gitu itu kan vintage tuh pengen punya tapi kok mahal ya kan mahal dan gue nggak punya channel waktu itu tuh ini belinya di mana gue liatnya ada di daerah Blok M ada yang jual 3 juta sekian gitu kan kok mahal banget nggak ada yang nggak kebeli kayak gitu pada saat itu ya akhirnya gue kenal lah kalau sekarang punya 12 loh akhirnya gue kenal sama Rifa ya kan gue kenal sama Rifa ternyata dia bisa bantu beliin barang dari Jepang recommended seller nggak tuh Rifa tuh recommended gue selalu belajar dari dia lo catet Rifa terus akhirnya dikasih tahu tuh lo mau mainan apa gitu ya gue mau Google bisa ya berarti kalau lo hubungin Om Rifa tuh bisa tuh ya bisa banget Om Rifa masuk lo bayar lo yang penting duitnya ada masuk lo cari Om Rifa kalau lo emang butuh mainan ini dia orangnya oh berarti lo pas kenal Om Rifa tuh ya mulailah itu yang gue ngumpulin yang vintage tuh karena emang yang baru-baru kita masih bisa cari lah di sini tapi yang vintage kan agak susah mau nggak mau ya lo carinya yang ke Jepangnya aja gitu kalaupun ada di sini biasanya jarang ada yang melepas berarti lo konsisten tuh di vintage gitu nggak produk SAF yang baru gitu yang baru gue juga beli gitu kayak misalkan mainan Jaban ya Jaban itu kita tahunya kan udah nanti dia main bridgingnya Metal Hero mulu nggak yang lain gitu misalnya Kamen Rider Zero One gitu apa gitu anjing bridgingnya langsung ke lebih kalau yang baru-baru sih anak gue sih oh anak lo yakin lo anak lo apa lo anak gue dia kan ngikutinnya toko-toko yang era sekarang ya kan yakin. Jadi kalau gue nggak terlalu suka beli mainan yang baru-baru karena nilai historisnya buat gue belum ada kurang legend nah gitu. itu tuh kayak tadi si Willy bilang so legend anjing yang legend ya gaban anjir iya gak bener gak sih bener mana sih Willy udah balik lagi tuh anak tuh kalau gua ceburin di sini nih jadi udah berapa banyak koleksi lo sekarang adalah 20 ribuan ya apanya 20 ribuan item ya oh jangan hitung jumlahnya lah asik ini gue demen ya hitung harganya aja anjir gue nyerah kalau itu gue nyerah itu jumlah mah nggak banyak lah tapi kalau harga ya lumayan ya jangan bilang gitu jadi gue ntar dicecekin semua harga mainan gue SNI aduh ISO terus lo kalau buat beli barang-barang kayak gitu sayang nggak sih duit lo enggak sih, gue nilainya lebih ini dia, enggak sayang ya? Enggak, lebih ke investasi sih kalau gue. Itu mainan-mainan kayak gitu bukan barang yang so bijak anjing. Ya kenyataannya gitu. Gue beli mainan, gue pilih-pilih gitu kan, gak sembarangan yang gue beli. Jadi memang gue ngelihat ini mainan kalau misalkan 2-3 tahun ke depan orang akan cari. Harganya akan naik. Berarti lo beli untuk lo jual lagi tuh? Suatu saat kalau gue
butuh uang bisa gue jual lagi. Lo tipikal yang tambal sulam gitu ya? Enggak juga sih. Kadang gue juga berat untuk melepas satu barang Nah. gitu. Walaupun pada saat gue lagi butuh uang gitu kan, untuk melepas mainan yang udah gue beli itu cukup berat gitu. Tapi gue pernah, nih dengerin Ronnie Ong ya. Ronnie Ong dengerin nih. Dia pernah Ronnie Ong. Dia pernah ngomong kayak sama gue begini. Waktu itu memang gue lagi susah gitu. Ya oke. Dia bilang ke gue gini, Ki, lo jual mainan lo semua. Kan gue susah nyarinya, gue penuh perjuangan ya kan. Lo bisa cari lagi suatu saat kalau ada duitnya katanya. Iya juga. Bener, akhirnya gue lakuin tuh. Lo jual barang untuk ya kebutuhan hari-hari gue. Usaha ya? Bukan? Kebutuhan ada buat usaha juga, buat kebutuhan hari gue juga gitu kan. Akhirnya gue jual semua. Sampai sekarang belum balik tuh barang sama gue. Ronnie Ong, tipu lo anjir. Tipu, Anda tipu. Kasihan orang ini, ya kan? Udah ngelepas barangnya, sekarang tidak dapat lagi. Tipu Anda. Orangnya ini mulu di kempotan mulu ya anjir. Iya, gua top lo nipunya. Jual aja mainan lo, jual. Nanti begitu ada duit lo bisa beli lagi. Harganya udah gak perlu dipikirin gitu. Berarti lo termasuk yang keprank sama dia ya? Keprank gua. Sekarang dia mau gua gituin lagi, kagak berhasil gua. Pengen gua bilang, "Udah, lu kalau ini lo jual lagi semua koleksi dia lebih gila lagi sih." Itu kalau bisa gua bilang kalau koleksi gaban terbesar gitu terbanyak udah ada si Bapak Adit. Kalau dia koleksi kolektor gaban tertua lah. Soalnya udah tua nih 1500 tahun. 1500 tahun cuy. Iya. Udah tua banget. Iya, orangnya duplikat vampir bener. Terus kayak gitulah ya. Terus apalagi nih pertanyaannya nih? Anjir, lo jangan nyontek dong. Berarti lo generasi awal-awal lah ya. Tokusatsu kan maksudnya dari 80-an lah ngecun-ngecunnya kan. Iya, kalau 70-an jarang-jarang lah masih 80-an. Berarti lo nggak semua tapi mostly banyak nonton era Showa, era Heisei pun lo tonton, era Rewa. Pendapat lo gimana di tiap era? Tiap era. Kalau di era Showa itu gue suka karena gini ya, tidak terlalu banyak efek komputer yang digunakan gitu. Dari secara visual ya, yang gue lihat banyak CGI ya, nggak banyak CGI dan mereka lebih banyak melakukan stunt ya kan, yang lompat dari ketinggian itu menurut gue gokil gitu. Kan. Adegan-adegan kayak gitu tuh stuntman itu mempertaruhkan nyawanya juga. Ya yang kan? gue mau tanya, Power Ranger begitu nggak? Kagak lah. Cemen. Lanjut. Power Ranger apa sih nyontek ya? Manusiawi. CGI. Mainnya CGI. Yang ada yang mati. Bener lo. Power Ranger monsternya nggak ada yang serem-serem, imut-imut semua. Aduh. Oh, imut ya menurut lo ya? Imut itu. Oh iya, kalau Showa lebih ngadain horor ya. Bener sih. Bener. Terus kalau Showa sendiri ya, Showa, Rewa. Heisei kan gue sempat ngikutin dari Kuga. Heisei. Kuga sampai Drive ya memang sudah mulai pakai CGI. Tapi dari segi cerita gue bisa nikmatin lah. Ceritanya enak untuk diikutin gitu kan. Lebih complicated ya kalau cerita ya. Ya. Kalau zaman dulu kan udah begitu, pokoknya gitu-gitu aja. Contohnya misalkan gaban ya udah ketemu monster masuk ruang hampa habis udah. Dan sampai last terus. boss aja ya. Iya, sampai last boss begitu terus. Memang ada ceritanya yang berjalan tapi porsinya kecil gitu kan. Yang lebih tapi fightingnya cuy ya yang lebih gila ya. Iya, fightingnya gila. Terus kalau di Heisei ya itu cerita dari segi cerita mereka ada banyak improvement ya. Banyak peningkatan dari segi form dan kemudian efek-efeknya juga lumayan bagus. Dan lebih ke dagang nggak sih lo menurut lo kalau Heisei? Iya sih, iya gak ya? Iya. Dengan dia pakai banyak foam. Banyak foam, jadi banyak mainan yang diproduksi ya kan, itu kan cuan lagi buat mereka. Iya dong, sesuai dengan data sih. Ya, siapa dia? Gak nyebut nama si Tai. Kalau di kita kan nyebutnya itu namanya. Oh, si Tai. Si Tai. Iya, ada apa sih Anda dengan si Tai? Nggak ada, yakin lo kok kalau nggak ada apa-apa Anda bisa menyebut Tai gitu kan? Next podcast lah. Khusus buat dia tuh ya. Anjir keras nih, khusus buat dia. Oke, gue catat. Anjing. Terus lo masih ngikutin nggak sih? Enggak mesti sampai Rewa nih? Rewa gue enggak. Rewa ini. Yakin lo? Zero One lo bukan nonton lo? Zero One gue nonton 5 episode pertama. Gue gini loh tipenya ya. Bukannya gue nggak menghormati Kamen Rider gitu. Tapi begitu ada satu karakter superhero yang punya form bermacam-macam, gue udah mulai pusing liatnya. Sentai aja di Q Ranger
ada 9 member, gue udah puyeng ngapalinnya namanya siapa, ini sentai apa gitu. Sebenarnya lo nonton Tokusatsu nggak perlu hafal cuy. Gue ya, juga nggak perlu hafal. Tapi gue begitu orangnya. Gue lebih suka mendalami karakternya gitu kan. Oh ini si ini. Iya. Dia begini. Karena mungkin lo hidup di zaman Showa kali ya, yang detailnya tuh. tuh. Gue masih muda. Buat mengingat itu masih gampang. Sekarang udah tua dikasih. Iya mungkin itu kali ya. 9 orang gue pusing gue. Ya kan? Oh itu lo dari riuh ya nggak ada. Faktor. Dia tak jujur. Terus dari semua genre Tokusatsu yang paling lo suka apa? Yang paling gue suka sih Metal Heroes. Alasannya? Alasannya jadi gini, sebenarnya tuh Metal Heroes gue ngelihat pertama dari segi kostum ya. Keren, futuristik ya? Keren, mengkilat. Zaman dulu tuh sama masih tai jawaban lo. Iya, beda ini ya. Kalau dulu Sohib dulu. Kalau dulu tuh gue setiap sewa video, lo kan lihat covernya itu Gaban, Sarifan, dan mereka selalu pakai armor yang mengkilat kan. Itu buat gua tuh yang bling bling kayak gitu tuh keren banget gitu. Eye catching dibandingkan kalau gua lihat covernya Inazuman, Zabogar, Megaloman itu kayak biasa aja gitu. Flat. Tapi begitu ngeliat yang ada yang kilau-kilau gitu, wah ini keren. Dan dari situ gua mulai banyak nonton. Sebelumnya kan ada Gaban sama Sarifan tempat video, tapi gua lebih banyak dapat si Gabannya, Sarifan lebih banyak kosongnya. Di tempat lo? Di tempat gue aman. Jadi gue lebih banyak nonton si Gogol sama Gaban gitu. Gogol udah pasti tamat tuh di mana-mana tuh. Nah, si Sarifan ini bolong-bolong. Gue pengen nonton kosong, habis semua gitu. Kan lagi di rumah orang semua. Oh, lagi di rumah orang. Which is tapi dia punya lengkap. Oh, gitu. Oke. Punya lengkap. Akhirnya ya udah Gaban lagi dan akhirnya udah terdoktrin lah gue ya kan dengan yang karakter bling-bling, metal, berarmor. Menurut gue udah keren banget, dan itu kalau nggak salah Tokusatsu pertama yang punya pedang laser. Oh iya bener. Gogol tuh bareng nggak sih sama Gaban? 82 kan? 82. Gogol juga udah laser iya, itu. Tapi CGI. Lasernya cuma yang laser begitu doang kan. Iya, CGI. Itu Gogol apa ya? Super Sentai? Super Sentai. Fuck you Super Sentai. Iya, Metal Hero. Oke. Tapi ya ini pedang lasernya dipakai kalau nggak salah episode terakhir ya kan di Gogol. Oh iya, ada. Episode terakhir. Ada. Tapi sisanya cuma yang ngikutin nggak tuh? Ngikutin nggak sih lo menurut lo? Ngikutin Metal Hero nggak sih? Kalau yang pakai kalau misalkan di episode 1 dia udah kayak begitu, nggak ngikutin. Di episode terakhir dia baru begitu, berarti ngikutin Gaban. Betul. Super Sentai apa sih? Anjir. Sekarang gue mau let's talk about ini ya, MHI ya. Berdirinya kapan sih MHI? MHI gue kurang tahu karena gue bukan termasuk pendiri ya. Founder ya? Gue bukan founder. Jadi buat apa Anda di sini? Gue nggak kompeten berarti dia. Anjir ya. Ganti. Jadi ini MHI itu sebenarnya awalnya ada orang namanya Surya Abdillah. Dia itu membuat satu grup di Facebook, Metal Heroes Indonesia. Ya itu sebenarnya cuma wadah aja, bukan nggak ada unsur komunitasnya, wadah aja yang yakin lo bukan founder lo ngomong begini anjir. Bener. Jadi awalnya memang seperti itu. Dia wadah untuk orang-orang yang suka Metal Hero, udah ngumpul semua di situ gitu. Setelah berapa ya, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun kemudian ada komandan kita tuh Rizky Arif. Dia menawarkan diri karena si Surya Abdillahnya ini sudah tidak sibuk, dia udah tidak bisa menghandle lagi itu page. Dia menawarkan diri, gimana kalau gua yang handle gitu kan. Akhirnya diurus sama dia, terjadilah gathering pertama pada saat buka puasa bareng kalau nggak salah, gua lupa, atau di event-event gitu kan. Itu masih setelah berapa lama berdiri tuh baru ada gathering? Setahunan, kayaknya setahun 2 tahun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Dan itu gue belum gabung di situ. Oh, lo belum gabung juga? Terlalu lama Anda belum gabungnya, jadi ini sebenarnya nggak kompatibel nih buat diajak ngomong nih. Jujur, gue waktu itu belum tahu loh ada Metal Heroes Indonesia. Oh gitu. Jadi belum tahu. Gue tahu dari foto-fotonya, akhirnya ya udah. Gue juga nggak ingat kapan pertama kali gue bisa ketemu dengan si Rizky Arif dalam artian dia membawa bendera Metal Heroes Indonesia gitu kan. Anjir, lo lupa. Padahal lo detail, lo salah satu orang yang detail banget loh. Jadi gue iya buat informasi, gue kenal dia ini pertama di ICC. Maksudnya kenal secara physically gitu ya. Karena lu kamu curhat awalnya kan. Iya, anjir gara-gara om lo, anjir. Kejar-kejar om. Anjir, bajingan. Jadi yang gue lihat dari lo, pertama yang lo nilai adalah gue cosplay Google, yang lo nilai adalah permata di dahinya tuh. Ya kan? Punya gue kan bulat. Lo bilang nih persegi nih. Wah, anjir, gue
lu bener nggak omongan lo anjing peres gak nih? Ternyata bener dong, makanya gue bilang lu orangnya detil banget anjir. Makanya lu di sini lo kok bercerita tentang Rizky Arif lu tidak detil. Kenapa? Lu ada masalah apa sama Rizky Arif? Gue sebenarnya kenal sama si Rizky Arif itu udah lama. Oh, nggak ada masalah lo? Nggak ada masalah. Oh, gue pikir ada masalah. Jadi gue tuh sama nggak seru nih. Gue tuh kenal sama dia sebenarnya. Dulu tuh gue gabung di Komutoku. Lo tau Komutoku ya? Oh oke. Yang cosplay itu kan. Komunitas Tokusatsu Indonesia. Tahu gue. Tokusatsu aja gitu ya kan. Gue bergabung di sana. Gue kenal sama Rizky Arif. Kebetulan kita berdua punya sama-sama suka Metal Heroes. Sama-sama namanya Rizky ya. Komunitas Rizky. Sama-sama namanya Rizky, sama-sama suka Metal Heroes gitu kan. Jadi kalau udah ngumpul tuh gue berdua sama dia. Lo bertiga lo harusnya. Rizky Firdaus, Rizky Arif sama Rizky Tai. Itu bukan Rizky. Oh, bukan Rizky anjir, gue pikir Rizky juga namanya. lanjut. Nah, jadi dari Komutoku ya. Dari Komutoku dulu awalnya. Jadi gue ketemu sama Rizky Arif, dia suka dengan Spilvan, gue suka dengan Jaspion. Dempet ya kan. Lo berasa kembar gancet nih. Oh iya. Sampai kita tuh udah merencanain, Ki, kita cosplay bareng yuk. Itu belum ada, gitu. MHI belum kebentuk. Ki, cosplay bareng yuk. Lo jadi Mas Spilvan, gue jadi Jaspion. Terlaksana tuh? Enggak. Buat apa Anda menceritakan di sini? Tidak penting. Memang nggak jodoh kali ya. Jadi kostumnya udah jadi, kostum udah jadi, tapi momennya nggak ketemu gitu. Udah tuker cincin Anda kalau jodoh. Momennya nggak pernah ketemu gitu untuk cosplay bareng. Padahal udah sama-sama. Ada niat nggak sih lo nextnya? Untuk apa nih? Collab sama si Rizky Arif. Gua nggak tahu yang lihat perut kayaknya udah memalukan sekali. Kan gue dengar Anda lagi pesen helm Jaspion, ya dong. Si Rizky juga pesen tuh. Gua nggak tahu kalau dia. Suruh pesen lah. Atau enggak lo pesenin dong. Iya kan, lo kan secara koleksi lo yang rare lo jual satu juga kebeli tuh satu kostumnya. Itu balik lagi berat buat ngelepas. Oh iya. Roni ingat ini Gue gak bakal dengerin lagi kata-katanya dia. Gak bakal gue dengerin lagi kata-katanya dia. Ki, jual mainan, nanti lo bisa beli lagi ya. Tai Anda Rizky lagi. Roni tai Anda. Walaupun sama-sama R nama Anda, tai Anda. Anda sama sama tai yang tadi. Beda. Kalau saya patok dia encer. Anjir berantakan dong kalau encer. Bangsat. Oh gitu, itu tuh ketemuan lo awalnya dan dari gara-gara situ, mau collab itu ya. Mau collab nggak jadi tapi akhirnya ya udah dia sempat ngajak gua, Ki. Ini ada komunitas Metal Heroes Indonesia, yuk ketemuan yuk kita ini. Awalnya juga masih ya 4 orang yang datang. Kasian ya Metal Heroes Indonesia. Kasian. Cukup menyedihkan gitu. Cukup menyedihkan anjing. 4 orang gathering, lo ngapain? Mendingan check-in. Ini gathering 4 orang ngapain? Mending sparring karambol. Anjing. Jadi udah begitu akhirnya udah mulailah besar, akhirnya kita ketemu sama teman-teman yang dari daerah. Begitu ada event kita buka booth. Mereka mau bukan menyumbangkan, meminjamkan koleksi-koleksi mereka. Ini orang-orang yang nggak pernah kelihatan sebelumnya nongol semua tuh. Terus lo akhirnya berasa tuh MAI banyak juga nih ya. MAI banyak dan di situ memang. Dan yang gue dengar katanya MAI tuh sering collab sama SRI ya. Apa lo mau manjat sosial dengan SRI? Mereka doang ikut-ikutan biasanya. Yakin lo, karena lo cuma berempat awalnya. Kalau SRI gue taunya lama nih. Kalau gue gini lah, di MHI itu kita nggak ngeliat kuantitas member ya. Jumlah nggak penting, yang penting panjat sosialnya. Dempet SRI terus. Karena kita tidak punya kuantitas yang banyak, makanya kita gandeng SRI biar kelihatan rame. Oh, biar kelihatan. Gitu. Anda juga masuk di SRI kan sebagai penyusup. Kadang-kadang anjing ya mana kontennya anjing. Kalau event gitu ya kadang hari pertama gue di SRI, hari kedua gue di MHI atau ya sebaliknya. Bunglon juga Anda seperti Willy Anda. Ya habis gimana ya? Gue sama-sama suka dua-duanya sih. Jadi, suka lo ya? Ya suka, tapi lebih ke Sentai. Power Ranger emang enggak ya. Lebih ke Sentai. Benar. Willy lo denger lo. Nih, Super Sentai. Bener. Itu ya. Terus kegiatan MHI? Udah jarang sih, dulu tuh kita memang rutin paling nggak seminggu sekali kita ada ketemuan lah. Dulu. Sekarang enggak. Karena pandemik ya. Sebelum pandemik juga begitu. Jadi gini. Udah kurang. Dulu itu apa dia mau dibuang-buangin membernya? Enggak. Dulu tuh ada satu tempat, itu daerah mana Pak? Daerah Jakarta Selatan lah. Jadi tempat itu ya tempatnya yang waktu ulang tahun Sarifan ya? Ya.
Oh iya, yang ya, Sarifan itu ya? Restorannya si Vampir tuh, Ah. Roni Ong ya. Roni Ong, kembali Anda disebut. Ada usaha restoran di situ. Itu kita jadiin ini base camp. Ajang tempat kumpulnya kita di situ. Base camp di situ ya tadinya ya. Di situ. Tapi akhirnya setelah 2 tahun kita jalan ya, restoran itu tutup, kita udah nggak punya tempat base camp lagi, dan kita ya kalau ketemu pas event doang. Kenapa itu tutup? Apa gara-gara anak main tapi nggak beli? Wadidaw. Iya bisa jadi juga ya. Bisa jadi itu juga. mesti dicari tahu tuh Ron ya. Iya. Jangan-jangan ada yang mesen order begitu pulang aja. Iya, gitu, pulang nggak aja. Apalagi ada Om lo dulu. Pesen nggak dia datang? Gue tanya anjing. Tadi gue ngeliat fotonya. Wah, ada nih dia nih aktif anjir gitu. Nggak beneran tuh cerita kasus lo. Anjing. Kasus. Coba lo ceritakan. Jangan. Itu off the record aja nanti. Off the record sih begini. Enggak, ini kan buat ini juga loh, aware buat yang lain. Gitu loh. Ya gimana? Enggak sih, kalau restoran tutup memang sudah waktunya mungkin dari segi, karena memang daerahnya ada perkantoran ya kan. Orang kan namanya restoran nggak akan makan itu setiap hari. Ada titik jenuhnya juga. Ya mungkin dari situlah, gua nggak tahu juga. Ya pokoknya intinya restoran itu tutup, kita MAI nggak punya tempat lagi untuk jadi base camp. Jadi akhirnya balik lagi tuh tadi tuh lo kemarinya lo mau coret-coretin. Ini nggak kompatibel nih, coret keluar lo dari MAI gitu enggak? Akhirnya ya udah kita fokusnya semua di grup WA aja. Grup Facebook kita juga nggak terlalu aktif sih. Lebih aktifnya di WA karena memang interaksi kita bisa langsung kan kayak chatting. Oke. Tapi di WA-nya MAI ada anak SRI gak tuh di situ? Ada tadi tuh yang bunglon tuh. Anjing bunglon juga tuh. Si monyet itu satu tuh, kunyuk. Kawan tadi itu yang wakil ketuanya SRI. Wakil ketuanya SRI itu. Ya, jadi Metal Hero pertama yang lo tonton? Gaban ya? Gaban, karena dari eranya Betamax. Cuman ya Gaban Sarifan gue nontonnya dari Betamax. Tapi gue tahu Sider, Jaspion, Spilvan, Metal Dare itu lewat stiker yang dijual di depan sekolahan, sama buku-buku mewarnai yang dijual di toko-toko buku zaman dulu. Gitu. Jadi gue tahu, tapi gue nggak tahu namanya nih. Ini siapa sih namanya mereka? Tapi lo lihat mirip Gaban nih, iya kan? Armor metal. Mungkin gue nggak tahu kategori Metal Heroes atau apa. Gue nggak tahu. Nggak ada kategorinya kan dulu. Karena iya. Pokoknya nama aja Gaban, Sarifan, gini gitu. Ya udah. Terus gua pas pulang gitu, tetangga gua nih, dia punya kaset audio, itu audionya Sider sama Jaspion. Oke. Udah dengerin bareng tuh kayak nguping ya. Dengan anjir zaman dulu kan begitu kan, ya kan? Iya, di covernya itu ada si Jaspion di atas, Sider di bawah. Dan akhirnya di situ gua tahu, oh ini namanya Jaspion, oh ini namanya Sider gitu kan. Itulah. Yang jadi pertanyaan gue tuh, mereka dapat dari mana? Official gitu, resmi sih itu maksudnya resmi. Yakin lo resmi? Itu resmi. Karena gue juga punya, kaset-kaset itu. Dan relate gitu, maksudnya si Sarifan episode sekian begitu gue nonton visualnya sama yang gue punya ceritanya gitu loh, walaupun mereka lewat audio kan. Ini yang kaset cerita. Kalau enggak yang tadi Jaspion sama Sider ini lagu-lagu. Oh, lagu-lagu. Oke. Bukan yang drama-drama itu ya. Ada, kalau yang sanggar ceritanya itu beda lagi. Tapi yang lo denger yang lagu-lagu itu ya, bukan yang drama. Lagu-lagu, dan akhirnya wah lagunya Jaspion nih, kok enak gitu ya kan. Namanya Jaspion, lagunya Jaspion, gue dengar enak, akhirnya gue dari situ mulai suka. Tapi memang jarang untuk nyari itu susah ya. Karena dari Sider aja udah mulai nggak ada. Iya, Sider tuh kalau nggak salah gue dapet di 8 sama 9 doang, habis itu nggak ada. Gue malah nggak pernah nonton sama sekali Sider, nggak pernah tahu. Terus ya kalau ke sekolahan ada stiker-stiker yang dijual di depan sekolahan tuh, gue belinya pasti carinya Jaspion. Beli apa nimpe lo? Karena anak SD biasanya nimpe gitu, nimpe nih nggak ada yang jual, nggak ada ngeliatin anjir. Gue beli, terus gue tempelin di lemari baju gue tuh. Oke. Halal deh tuh lo tempelin karena lo beli. Iya, gue beli ya kan. Kalau misalkan gue timpe, gue jual lagi aja. Tapi duitnya baru gue beli lagi stikernya. Ada dari situ ya, dari situ akhirnya. Terus Metal Hero favorit lo? Jaspion. Kenapa lo? Padahal lo nggak nonton kan? Gue nggak nonton. Justru lo nggak nonton waktu kecil kan? Gue suka dengan bentuknya pertama. Gue suka dengan irama lagunya, lagu openingnya. Dan gue baru nonton tuh sekitar mungkin bisa dibilang 15 tahun belakang baru nonton gitu. Udah full nih, lo nonton nih? Nggak full, masih loncat-loncat. Kenapa Anda bisa suka? Desain kali ya? Desain kali ya? Desain. Gue makin sukanya lagi begitu gue tahu ternyata pemeran Google Black di situ, bro. Oh yes.
pemeran Sarifan di situ bro. Iya, Ya kan? yes. Ini dua Walaupun orang, rada kayak banci. Iya. Gua nek tuh di situ tuh. Nah, cuman gue ngeliat ini dua karakter ikonik Yes. dalam satu serial. Oh Ya kan? iya. Makin suka gue di situ sama Jaspion. Ini saya Jaspion Faktor itunya lo faktor suka. itu juga yang membuat gue makin suka. Sukanya udah dari dulu, tapi jadi makin suka dengan Jaspion. Padahal kalau yang gue tahu, Jaspion tuh nggak manly banget. Bener gak sih? Bener gak sih? Kalau Emang misalkan agak geli dikit sih Iya. baju pakaiannya ya kan? Iya, maka dari itu Doi kan Tarsan planet ya. kan. Karena kan Iya. pada saat itu eranya disco lagi booming. Oke. Jadi pakaian dia memang Disco lagi bukan Romai Rama yang lagi bukan Bukan. rambutnya Doi kayak Romai Rama. Bener gak sih? Iya. Jadi ya itu karena pada saat itu Coba kayak gitu. begini ya. Iya. Jadi pada saat itu Itu ya nunjukin yang kribonya dia apanya tuh. Jadinya begini kan dia kan? Iya, begitu. Ya mungkin karena gerakan diskonya atau apanya lah. Pokoknya Oke. yang berhubungan dengan disco yang lagi hype di di masa itu ya kan. Jadi tema itu yang diambil ya. Lagunya juga lagu-lagu agak-agak disco gitu kan. Terus pakaiannya juga gitu yang bling-bling terus ada tema-tema macannya gitu. Iya, makanya gue rada gede makanya nggak manly banget menurut gue dan dia udah singkupnya udah jauh tuh dari yang Gaban, Sarifan, Sider sama temnya kan. Begitu ke Jaspion berubah total. Ya, berubah total. Bener Jadi kan? kalau si Gaban, Mereka ada Sarifan, pertempuran kayak Mecha sama Giant Monster Giant kan. Monster, ya. Jadi kalau si tiga Space Sheriff pertama ini kan fokusnya sama satu kan. Iya. Mereka adalah Space Sheriff. Terus dari planet yang berbeda dikirim ke bumi ngancurin musuh gitu kan. Tapi kalau si Jaspion ini konsepnya udah beda, dia udah nggak ada lagi ruang hampa. Yes. Laser Blade juga udah bisa dibilang nggak spesial lagi. Iya, Kalau benar. Di Space Sheriff kan Laser Blade itu benar-benar momen ini Hisachu ataknya mereka loh. Ya, kan? Tapi yang kocak, lo tahu kan yang movie-nya Type G kan, yang baru kan? Iya, Kenapa terinspirasi dari Jaspion pada saat Laser Blade? Blade Itu ini- agak aneh juga sih menurut gue. Jadi gini, kan material bahannya si Laser Blade Origin ini ternyata diambilnya dari planetnya Aegin. Itu planetnya asalnya Jaspion. Yes. Karena Itu penjelasan si Gaban kan? Penjelasannya si Gaban. Dan hanya pedang itu yang bisa mengalahkan Magellan yang tadinya udah hancur oleh Jaspion. Yes. Ya kan? Jadi makanya Magellan nggak akan mati kalau tidak ditebas sama pedang yang berasal dari planet Aegin. Oke. Terus nih, gue bicara Metal Hero ya pada zaman lo nih. Kan pernah datang nih ke Senayan nih. Iya. Lo nonton nggak? Nggak. Katro Anda berarti. Anjing. Enggak, serius gue nggak nonton. Tapi lo tahu nggak infonya? Tahu, gua tahu. Tahu. Ini lucunya gini. Itu kan barengan sama Google. Yang kedua apa yang ya kedua-duanya sih bareng sih. Singkat gua Kan ada dua. Ada dua ya. Jadi gue nonton yang kedua. Yang pertama itu Google, Gaban, Sarifan, Sider. Yang kedua Google, Gaban sama Spilvan. Which is gue nggak tahu Spilvan tapi karena yang pertama jadi gue sedikit cerita juga. Ada kejadian yang bikin gue trauma cuy. Jadi bokap gua itu, almarhum bokap gua ngajak gua ke Senayan tiba-tiba karena dia tahu gua suka tokusatsu kan. Oh ini mau ada di Senayan. Which is kita nggak prepare, gua nggak prepare untuk gua mau nonton di Senayan, nggak. Jadi bokap gua ngajak naik motor aja tiba-tiba terus ke Senayan. Lo mau nonton? Oh mau. Beli tiket. Itu rebutan cuy. Rebutan segala macem yang jaga abri-abri gitulah. Wah rebutan itu chaos. Bokap gua dijambak cuy. Mereka ini disabet-sabetin suruh mundur. Bokap gue rebutan lah gimana caranya kan buat anak cuy. Dijambak lah bokap gue. Dijambak suruh mundur. Gue nangis di situ dan gue nggak mau nonton. Pulang. Padahal bokap gue masih lagi gitu lagi. Buat anak ya? Iya buat anak. Enggak di situ gue nggak mau karena itu cuma 3 hari kan, Jumat Sabtu Minggu show-nya. Udah gue nggak mau dan gue trauma. Akhirnya selang setahun itu gue kelas 3 SD, kelas 4 ada lagi baru gue. Nah itu ada yang namanya Ibu Dibio. Baru bokap gue pesennya di situ dan dapet. Nah gue nonton yang bareng sama Spilvan. Nah cerita lucu lo? Lucunya gue gini, gue tahu mereka datang karena itu sempat diliput sama TVRI. Oke. Sempat diliput sama TVRI, jadi gue lagi main di luar nih. Pas jam 7 itu kan berita Nusantara apa berita nasional, gue lupa jam 7. Yes. Nah, yang suka matiin film RCTI itu harus berita dulu, ya kan layar emas anjing berita dulu ngehe, gue bilang. Gue lagi main di luar, gue ngeliat TV dalam rumah gue,
kok ada Google, gitu kan, yang lagi roll call-nya gitu kan, kok ada Google nih di TV gue perasaan lagi nggak sewa kaset video Google, gue masuk buat tonton beritanya, ternyata itu berita tentang kedatangan Google 5 dari Jepang, mereka bisa disambut di Bandara Soekarno-Hatta, dan yang gue ingat Google Red, Blue, Yellow, Pink itu mereka sudah dalam bentuk kostum ya, tapi si Kurotanya orang. Disorot itu. Nah, gue lihat, waduh ada Google, tapi gue nggak pernah tahu infonya itu sebelumnya itu mau ada live show ada apa, nggak tahu. Jadi lo nggak prepare ke situ. Tapi ya dan gue nggak tahu itu ada acara live show di Senayan. Kalaupun gue tahu harganya pasti mahal kan, tiketnya mahal pada saat itu. Secara ekonomi dari keluarga gue masih ingat, gue beli kelas 3 itu 13.000. Lumayan mahal itu. Jadi nggak mungkin lah, kalaupun gue mau ke sana otomatis harus ada bawa adik gue juga. Udah berapa duit ya? Iya. Jadi ya karena dua laki-laki lo ya. Udahlah, akhirnya ya gue dengan bisa melihat mereka di layar TV aja udah seneng gitu kan, udah seneng banget. Gak apa-apa lah, gue nggak bisa ketemu mereka, walaupun kadang ada teman gue juga yang bilang, Ki di Senayan ada live show-nya Google 5, gue ketemu gini-gini ya, gue bisa apa? Gue masih kecil, kalau gue udah gede ya gue bela-belain pasti ya. Gue bela-belain, tapi ya udahlah. Jadi ya. Terus yang kedua lo nggak tahu? Yang bareng Spilvan. Itu juga Google Black sama si Kenji Obanya datang juga cuy. Gue nggak tahu itu, gue nggak tahu. Wah gila lo, katrok banget lo ya. Terus kenapa sih sekarang nggak ada sih serial Metal Hero lagi? Menurut lo aja nih. Gue nggak perlu data deh. Iya. Kalau menurut gue sih memang kan kalau dari pihak Toei-nya kan memang harus ada yang dikorbankan. Untuk Metal Hero sendiri kan cost-nya terlalu besar tuh. Yakin lo? Armor segala macam, apalagi pada kan sekarang apa sih yang nggak bisa dibikin sekarang, gitu loh. Sekarang memang, tapi untuk memasukkan kembali genre itu nggak agak bisa, sulit kali agak ya. Sulit, makanya disisipinnya di kalau nggak di Rider, di Sentai ya kan. Karena franchise itu yang mendominasi sekarang. Jadi mereka memperkenalkannya lewat situ aja, nggak mungkin mereka bikin tayangan baru. Metal Heroes belum tentu masuk ke anak-anak gitu kan, tapi perkenalkan aja dulu lewat Tyson Z ya kan, atau di serialnya Ninja ya kan, masuk tuh Jiraiya tuh di situ ya kan. Efektif nggak menurut lo? Nggak juga sih. Karena ya cuman berapa episode. Karena fokusnya orang juga ke serial aslinya gitu. Maksudnya serial main seriesnya kan. Iya benar. Terus pasar Metal Hero nih menurut lo gimana nih? Di Indonesia aja lah gitu. Di Indonesia ya gini ya sebenarnya tuh memperjuangkan Metal Hero memperjuangkan Metal Heroes Indonesia itu lumayan sulit ya. Pertama serialnya udah nggak tayang. Ya itu maksud gue, kita bukan bicara MAY, bicara Metal Heroes-nya, pasarannya di Indonesia gimana nih menurut lo? Banyak yang belum tahu sih. Mereka kalau dengar kata Metal Heroes Indonesia bingung. Dia pikir band metal ya? Band metal. Band metal gitu. Bukan band Roma? Bukan. Jaspion tadi? Bukan ya? Iya bukan. Jadi gitu. Menjelaskan ke orang-orang kalau Metal Heroes Indonesia itu adalah salah satu genre di tokusatsu ya kan, berbeda dari Sentai dan Kamen Rider gitu. Ini ada genre baru dengan armor berbentuk metal gitu kan. Tapi ya memang dari mungkin era anak-anak sekarang nggak banyak yang tahu apa sih itu. Ya kalau kita bilang segede gaban, mereka tahu segede gaban karena zaman dulu itu ada patungnya cuy, di Dufan. Patungnya Spilvan padahal. Ya benar. Nih lo yang belum tahu nih, itu patung Spilvan, bukan patung gaban. Plek-plekan dari bentuk mainannya. Iya. Yang segini kalau. Iya, yang cuma bisa begini doang kan? Ya, gue sempat punya itu. Nah itu. Nah mungkin anak-anak sekarang tahu istilah segede gaban ya karena penjelasan dari orang-orang yang seumuran gue sebelum kita gini ya. Apa sih gaban itu ya, kita jelasin. Padahal nggak segede gitu juga ya. Nggak segede gitu juga. Padahal bukan gaban juga. Iya bukan gaban juga. Terus lo kenalin nggak toko-toko Metal Hero gitu ke anak lo? Anak lo kan cowok nih kebetulan ya. Gua kenalin. Lo kenalin semuanya. Dari interest nggak sih dia? Interest dia. Interest ya, masih interest ya. Apa cuma anak lo doang yang interest? Anak gua enggak sih, anak gua anjing. Ada waktunya sih. Mereka akan fokus sama satu hal. Kita coba masukin hal-hal kayak tokusatsu nggak akan mental terus sama dia. Iya sih, emang bener sih. Karena anak-anak tuh lebih, kalau dia udah suka sama sesuatu ya dia akan fokus dulu di situ. Iya benar. Jangan kita masukin yang macam-macam gitu kan. Sampai nanti dia udah bosan barulah kita masukin dulu loh, ada karakter superhero kayak begini. Selipin satu-satu, ntar lama-lama juga bisa gitu ya. Oh iya keren juga ya kayak begini.
berarti lo kenalin ya. Terus yang gue mau tanya nih satu nih, ini ya pertanyaan gue yang gue pikir bisa lah lo menjawab. Kenapa Jiraiya tuh masuk Metal Hero cuy? Padahal dia nggak metal-metalan tuh. Gue juga awalnya. Apalagi punk rock nggak mungkin deh ya kan ya. Enggak. Coba lo menurut lo. Gue awalnya tuh nggak nganggap Jiraiya sebagai Metal Hero. Ada beberapa ya, Jiraiya, terus ada. Tapi semuanya metal selain Jiraiya cuy. Iya, mungkin karena pada saat itu. Karena pada saat itu nggak mungkin dia bikin satu serial lain. Ada Heroes mungkin pada saat tahun yang sama udah ada slotnya mungkin itu tahun berapa ya Jiraiya 88 ya kalau nggak salah. Setelah Metalder ya sekitar segituan lah. 88 mungkin di genre Other Heroes sudah ada Machine Man atau apa atau Bifrost gitu kan. Nggak mungkin dia doublein ya kan genre yang sama di Other Heroes. Tapi enggak menurut gue. Ninja-ninjaan nggak ada kecuali di Sentai ya. Nah, jadi mau nggak mau ya dimasukkanlah ke Metal Hero. Tapi kenapa bentuknya nggak metal ya? Bingung juga gue. Gue juga nggak tahu. Jadi lo nggak tahu ngapain lo ngomong tadi dari awal? Anjing gue bingung gue. Mungkin gue nanya akhirnya dia nggak tahu. Gue pasti gue nggak tahu aja. Nggak kali lo dapet info gitu kan? Gue nggak mau berasumsi. Tapi mungkin ya karena kalau gue lihat kan alurnya tuh Metal Hero dari Gaban sampai Spilvan bentuk armornya sama, mirip-mirip gitu kan. Begitu Jiraiya kok melenceng jauh banget gitu kan. Tapi ya apa tuh? Kenapa tuh? Mungkin Toei mau memperkenalkan bentuk baru walaupun nggak full metal armor tapi ada bentuk metalnya gitu kan. Menurut lo? Menurut gua nggak tahu juga ya. Tapi dia punya nggak sih kayak kendaraan-kendaraan? Ada. Oh ada ya, ada. Dia ada mobilnya, ada robotnya. Dulu tuh Metal Hero tuh yang identik ya. Yes. Harus punya senjata, punya kendaraan, baik itu motor, biasanya motor sih. Yes. Punya pesawat dan punya robot. Nah biasanya itu. Yeah. Jadi ini yang membedakan antara Metal Heroes dengan Sentai, walaupun sama-sama punya robot, tapi robotnya ini kita nggak gatai gitu kalau di Metal Heroes. Yes. Dia robotnya ya sendiri dari pesawatnya itu yang menjadi pesawat induk gitu. Jiraiya punya ya? Jiraiya punya, tapi robotnya nggak bisa jadi pesawat ya, robotnya. Tapi pedangnya dia ini nggak sih laser gitu nggak sih? Jiraiya tuh? Ada lasernya, tapi ya udah hilang konsep dari era Jaspion kan. Tapi ada lasernya? Ada lasernya. CGI? Jiraiya-nya. Berarti dia ngikutin Google. Fuck jadi Metal Hero anjing. Dia nggak ngikutin Google, dia ngikutin Gaban. Dia ngikutin Gaban ya? Iya karena kok Gaban Google udah pakai yang benar, udah pakai yang center tuh. Iya. kan? Kok Jiraiya balik lagi? Jiraiya laser bukan ya? Nah, api kalau nggak salah deh. Pedangnya api ya? Oh, api. Api ya? Anda bohong berarti tadi. Kurang ajar Anda. Salahnya untungnya gue bukan ketua. Oh iya, kalau ketua gue tai-taiin lo bener nanti. Terus nih gue punya satu pertanyaan yang ini tidak banyak diketahui orang tentang lo. Kita banyak bicara off the record, maksudnya lalu-lalu lah. Kita bicara masalah rekaman lo yang Win Spectre, Jiban, yang di Indosiar. Iya. Ya kan? Itu lo yang rekam? Gue yang rekam. Yakin lo? Gue ngerekam. Jadi gue udah tahu. Yakin lo? Yakin. Jadi gini, ada masternya, jadi gini, ada kalau lo lihat di YouTube ada live show-nya dia di acara pesta. Nah itu nampilin Win Spectre sama Jiban, ya kan? Dan itu ada sekarang berada di YouTube. Dan ini yang merekam pertama. Ya. Yakin lo? Yakin. Yang dikeluar yang banyak di YouTube itu rekaman lo? Gue masih punya masternya soalnya. Gue masih punya masternya yang masih belum ada watermarknya. Lo bisa cek di mana-mana. Kalau antara dia ada watermark atau di crop sama dia, jadi potongannya kelihatan gitu. Tapi gue masih ada yang versi gambar screennya full, nggak ada watermark dan kualitasnya masih 640 atau 720. Kan itu kan ada berbet-berbetnya tuh dikit tuh. Iya. Berbet-berbet juga punya lo. Iya. Karena gini. Jadi gue ceritain dulu awalnya. Oke. Jadi kan Win Spectre memang sama Jiban mau ngadain live show kan. Dan memang sempat dipromoin sama Indosiar. Betul. Saat ini, jadi udah ditayangin nih Jiban dan Win Spectre akan tayang di acara pesta. Oke, iya iklannya udah ada. Gue udah pantengin. Oh, hari Kamis jam sekian gitu. Anjir, lo masih inget ya? Kalau nggak salah hari Kamis. Yang bener ya. Oke. Lo inget lah. Ya, intinya lo ingat terus. Akhirnya lo udah persiapan nih? Udah persiapan. Gue kebetulan punya VCR, video recorder ya kan, tapi VHS. Ya udah gue siapin tuh begitu acara pesta ya udah gue masukin kaset, gue rekam tuh. Gue rekam full acara pestanya. Tapi begitu sudah yang bagian si Jiban sama Win Spectre nongol, itu yang gue keep. Itu yang gue cut. Jadi
gua keep itu gua convert ke digital, begitu gua udah masuk era digital, bisa pindah ke VCD, gua pindahin ke era digital gitu. Waktu lo pindahin ke era VCD nih, sekali lagi ya, itu sudah ada digital konten belum? Belum ada. Kayak YouTube dan segala macam. Belum ada. Jadi lo either Facebook gitu. Belum ada. Jadi waktu itu gua postingnya, jadi siapa yang mau nonton gitu, gua kasih screenshot doang. Oh, oke. Lo kalau Lo kasih nonton, Cafe Gaul dulu. Screenshotnya doang, fotonya dari doang. mana lo bisa screenshot? Ya kan tinggal pencet F4, ada print screen doang kan kalau dari laptop kan. Oke. Laptop berarti udah zaman laptop. digital dong. PC dari PC. Oke. Ya kan? Nah, terus berarti yakin lo YouTube belum ada dan segala macam. Terus lo kasih screenshotan di kayak Cafe Gaul, Kaskus gitu ya. Ya gitu lah. Nah, terus gua kasih link buat downloadnya. Gua posting di situ. Gua posting, ya. Kesalahan lo nih sebenarnya nih. Enggak juga, kesalahan gua sebenarnya bukan di situ. Dan waktu itu masih nggak ada lah istilahnya copyright segala macam. Oke. Mungkin nggak banyak yang download kan. Mungkin zaman dulu eranya internet, lo mau download ukuran file 30 mega butuh seharian. Yes, kan? betul. Jadi nggak banyak yang download. Akhirnya ya udah sekitar tahun 2002. 2002 gue posting di Facebook, di YouTube gue. Oh, oke. Masih ada nih sekarang di YouTube lo? Sudah dihapus. Di take down apa lo yang hapus? Di take down. Di take down. Jadi oke. 2002 gua upload di channel YouTube gua. Yes. Begitu gua upload, kok viewernya naik tuh, ribuan tuh. Sempat ada orang Brazil. Yes. Dia di download tuh video dari YouTube gue tuh. Nah. Terus dia posting ulang, ditaruh watermark sama dia. Karena dia posisinya ada di Brazil, harusnya aman ya kan, nggak akan kena hak tayang atau hak dari siar, Indosiar ya. Terus gue yang di Indonesia dapat email. Oh, lo sempat nerima email? Terima email dari pihak kalau nggak salah itu Indosiar, tapi ada lagi nama PT-nya apa gitu kan. Jadi konten gue yang ini, video gue yang ini Indogokin PT-nya bukan? Bukan. Oke. Terus jadi, harus ada hubungannya dengan MNC atau apa, gue nggak tahu lah gitu. Gua lah, Indosiar bukan masuk MNC. Beda. Multivision atau apa nggak tahu lah. Jadi video itu harus di take down. Gitu. Oh gitu, lo sempat terima email ya? Itu udah ada hak ciptanya dan itu harus diambil sama si pemilik hak siarnya atau hak apanya lah. Gitu. Akhirnya udah mau nggak mau gue take down ke video, dan gue nggak pernah mau lagi upload video-video yang berhubungan yang gue rekam dari TV, yang berhubungan dengan copyright, gue nggak mau lagi gitu. Dari tapi yang dari Brazil aman tuh ya? Aman, sampai sekarang masih ada, viewersnya ada ratusan ribu dia itu. Tapi sekarang tersebar cuy. Tersebar di mana-mana. Dan di channel YouTube-nya MHI sempat di-upload ulang sama komandan. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa ya. Dan itu ada ininya, tapi ada watermark dari yang orang Brazil itu. Jadi komandan juga ngambilnya dari yang orang Brazil. Cari aman. Padahal mah ya nggak tahu juga, padahal mah kalau mau minta ini lo source-nya di sini. Nih, asal lo tahu yang lo tonton acara pesta, ini dia yang upload pertama dan ini yang rekam, ini orang ini. Kalau mau ciduk dia nih. Oh gitu ya ceritanya. Jadi nggak, sebenarnya lo bete nggak sih? Maksudnya di take down. Maksudnya gini, kita bicara that is a memory cuy. Iya kan? Iya. Maksudnya wah gila, kita excited banget nggak sih lo? Jangankan sampai visual. Lo ngerasa nggak sih kalau gue gitu, waktu SD tuh, waktu live action di Senayan, live show di Senayan, itu posternya banyak cuy. Jadi gue jalan dari keluar SD gue tuh udah ditempel semua tuh poster. Itu gue ambil cuy, saking gila gambar itu tuh berharga banget. Bahkan sampai ada kejadian, ini kocak nih. Terus gue dulu kan ada tuh abang-abang mainan di depan sekolah SD yang jual foto-foto gaban, saripan segala macam. Temen gue beli, which is itu mahal banget cuy, goceng. Gue zaman gue SD itu goceng. Dia tuh jadi foto itu orangnya semua nih, gaban, saripan, cider with cewek-ceweknya. Make suit combatnya, bukan suit combat, yang suit planet, yang putih-putih itu semua tuh. Itu berdiri sama komandannya. Sama komandan sama yang si cewek tuh, apa sih si Mimi ya? Mimi. Lo itu semua. Gaban nggak tahu. Gue tidak Metal Hero. Saya SRI kali. Saya harus berdiri di 2 kaki. Gitu. Jadi begitu dibeli sama temen gue melihat nggak boleh cuy.
sakit hati lo gila. Maksudnya anjing gue ngeliat doang dong, gue pengen itu segitunya gitu. Maksud gue balik lagi ke lo, dapat visual itu udah senang banget. Maksud gue sampai di take down, sampai di aku-akuin. Sakit nggak sih lo? Sakit banget. Sakit banget ya. Tapi memang dulu itu tujuan gue upload itu bukan untuk dimonetize ya. Kalau sekarang kan orang kan monetize. Bener. Dulu itu gue cuma pengen nih loh, gue punya sesuatu yang bisa gue share ke kalian buat yang nggak bisa nonton pada saat itu ya kan, lo bisa tonton ulang di sini gitu. Dan ini akan memorable pada saat nanti 10 tahun kemudian orang akan mengingat gitu kan kalau Jiban Winspector itu pernah datang ke Indonesia gitu. Yes. Tapi ya tahun 2002 itu udah keburu di take down. Akhirnya ya udah, gua nggak bisa apa-apa lagi. Cara gua untuk meninggalkan kenangan-kenangan itu udah nggak bisa lewat media online lagi, ya paling gua keep sendiri gitu. Tapi masih ada ya? Masih ada Tuh lo kalau mau lihat boleh langsung di source aslinya ya. Masih ada. Di soft copy sih sebenarnya ya. Soft copy ya. Tar dulu. Ya masih ya soft copy, karena masternya kan di kaset video kan. Kaset videonya udah nggak ada. Kaset videonya udah nggak ada. Oh, udah hilang. Tapi lo sempat ke digitalin ya. Sempat digital. Oke, terakhir nih gua punya games buat lo. Ada hadiahnya nggak? Seberapa tahu Lalu lo? ada hadiahnya nggak? Ada dong. Ada hadiahnya. Ada dong. Udah jelas dong. Rokok sebatang, sebungkus lah buat lo. Nah iya makanya gue kasih hadiah yang lo nggak suka anjir. Kalau lo suka lo kesenangan. Nih, seberapa Metal Hero sih lo sih? Sebutin nama Henshin-nya Spilvan. 1. Oh, 2. Udah dihitung. Iya, 7 detik. 3. Aduh, jangan gitu nih. 4. Crystallization tuh 5. ininya. Bukan soket. 6. 7. Entot kagak lo. Crystallize. Iya, crystallization kalau bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Pembenaran anjir. Gue minta yang Jepang dong kalau lo bilang. Itu teks ininya. Transform kalau yang Jepang Henshin lah. Misalnya Kamen Rider gitu. Yang Jepangnya tuh Kensho. Lu cari source-nya salah jawabannya lo. Jepangnya tuh Kensho. Ya oke lah, lo dapet lah. Oke. Dan yang 2. Nama anjingnya Metal Hero. Oh, gua nggak tahu, itu Helder aja makanya gua tanya. Gembel pengetahuan lo. Namanya Springer. Oke. Nah, kalau ini Spiral. Nah, nih Indonesia nih. Sebutin pasal 1-nya Jiban. Mati lo. Waduh, ini beda-beda sih. 1, 2, 3. Gua taunya memusnahkan 4. pasal 1. Ya. Aduh, ayo coba lo rangkai kata-kata lo, bener nggak? Gue mau tahu. Pasal 1-nya Jiban. Nah. Aduh, mau bahasa Jepang apa bahasa Indonesia nih? Iya bahasa Indonesia, karena pakai pasal. Aduh, gue lupa. Nah, coba lo rangkai dulu, Ngeblank gue ngeblank. Ngeblank gue. Fuck lah emang lah. Kirain udah lo, berarti lo nggak dapet nih, nggak dapet. Detektif pemusnah Jiban dapat menangkap tanpa surat penangkapan. Gue ingatnya yang dapat memusnahkannya, tapi bukan pasal 1. Pasal 2. 2 apa 4 itu? 2. Iya itu. Iya. Nah, gue yang ingat itunya, tapi makanya gue. Kalau pasal 3 kembali ke pasal 1. Oh ini A lagi. Nah oke. Nah nih pertanyaan keempat. Pemeran dari Winspector Fire siapa? 1. Nama aslinya? Yes. Waduh. 1. Gue taunya di rumahnya 2. doang. Itu nama asli, ini pemerannya cuy. Iya, pemerannya gue nggak tahu nama asli pemeran, nama aktor. Anjing dari baru 4 pertanyaan aja yang skip banyak banget nih. Gue tanya, Coba lo anak aslinya siapa pemerannya namanya? Winspector. Pemeran nama aslinya. Dari M kalau nggak salah. Depannya. Yes, betul. Iya. Lupa. Ngentot sama aja anjing. Kan saya Masaru apa? Masaru Yamashita. Iya benar. Nah. Oke, nih apa nama series Metal Hero terakhir? Nah, ini agak ini nih. Sebenarnya sih kan ada Robotak nih. Di Robotak. Tapi kalau secara official Robotak sempat di coret namanya. Oh gitu. Ya, jadi terakhir itu ya di Fighter Kabuto ya. Yes, betul. Berarti dari
5 pertanyaan lo cuma bener satu tuh. Ya, Kristeles doang ya, bonus sama lah. yang terakhir lah. apa? Masih gembel bang, gimana gue mau ngasih rokok padahal gue mau ngasih pot baru loh buat lo. Iya, tapi ya udahlah. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan nih, ke skip anjir nggak ke foto. Oh iya, udah buat. Oke, thank you Brad. Oke. Udah mau ada di Siap. speak up gua. Jadi saksiin terus ya speak up gue yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke. Nah, lo tahu kan kolom komen buat apaan? Buat ngebully ya. Iya, ini lo bully dia nih. Di kolom komen lo ngebully aja deh. Ini lo boleh juga promoin IG lo atau ini. IG gua Rizky81. YouTube gua juga ada, itu Rizky Firdaus atau R17 lah. Oke. Nah, jadi sebentar sebelum closing, gue mau kasih tau juga kalau lo adalah 3D Sekarang jadi 3D designer. 3D designer. Jadi lo kalau mau helm yang apa soft apa sih namanya itu? 3D printing lah. 3D printing. Kalau lo mau helm mau apa namanya buat cosplay yang ini lo bisa kontak dia lewat. Gantung jadwal ya. Iya. So sibuk aja ya. Enggak, helm apa aja lo bisa ya? Sebenarnya lebih ke Tokusatsu aja sih. Iya. Tokusatsu aja. Gue pikir helm kuli. Kagak. Bisa lah lo. Ada. Konternya. Lebih ke Tokusatsu aja sih. Lebih ke kalau Tokusatsu ya? genre, Ya karena dia termasuk orang yang detail sih menurut gue. Jadi Amin, gitu. makasih. Oke, jadi see you next time and bye-bye.